Ya pemirsa, apakah mengubah jam kantor mampu mengurangi penumpukan kendaraan di jam sibuk? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, dan kami masih terus menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. Selamat sore Pak Gilbert. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Gilbert, apa pandangan fraksi PDIP terkait wacana mengatur jam masuk kantor untuk mengurai kemacetan di ibu kota? Terima kasih. Kita sebenarnya sudah melihat kemacetan ini pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, yang kemudian kita kaitkan dengan polusi udara yang terburuk di dunia. Jadi sebenarnya kalau kita katakan kemudian jam kantor yang mau dirubah untuk Pak Gilbert, mohon maaf, boleh diperbaiki handsfree Bapak agar suara bisa terdengar lebih jelas, Pak. Oke, ini sudah jelas? Ya, baik. Silakan, Pak. Ya, kita melihat bahwa menyelesaikan kemacetan dengan merubah jam kantor ini bukanlah solusi yang permanen, bukan solusi yang baik. Karena kita tahu sampai kapanpun bahwa ini akan terus-menerus berkejar-kejaran antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan. Tentu panjang jalan ini tidak mampu menampung seluruh kendaraan yang muncul, apalagi pada jam-jam tertentu di mana mereka kemudian berada pada peak hours atau jam yang tersibuk, masuk kerja dan pulang kerja. Demikian juga ditambah lagi dengan anak sekolah. Nah, merubah jam kerja kantoran untuk menyelesaikan kemacetan ini tentu tidak semudah itu, karena akan ada pengorbanan dari pihak orang yang berkantor, dan mereka juga kemudian sebagian besar juga ngantar anaknya sambil bekerja. Kemarin sebenarnya sudah dicoba untuk membuat anak sekolah berangkat jam 7, biar kemudian sekalian orang yang ke kantor itu tidak terlalu macet. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sekarang ya memang jumlah kendaraan yang bertambah terus, sehingga yang harus dipikirkan sebenarnya adalah mengurangi jumlah kendaraan dan menyuruh masyarakat menggunakan kendaraan umum. Itu yang harus dipikirkan, karena di negara maju semuanya itu yang terjadi begitu, dan di negara yang padat penduduknya pun itu yang dilakukan dan berhasil begitu. Oke. Tapi apakah sebelum usulan ini ada, mungkin DPRD sudah pernah membahas terkait bagaimana formula pengaturan jam kerja ini untuk dilakukan, diterapkan di DKI Jakarta? Sudah pernah ada pembahasannya, Pak Gilbert? Pembahasan mengenai ini belum pernah disampaikan ke kita, dan kita baru dengar dari media, Pak. Oke. Artinya kalau memang tadi Anda katakan pengaturan ini kan tidak semudah itu, artinya akan berdampak pada beberapa hal dan juga beberapa instansi. Dampak paling besar apa yang nanti mungkin akan diterima oleh masyarakat jika memang pengaturan ini dilakukan? Tentu tidak semua kantor bisa diperlakukan masuk, misalnya diatur ada yang masuk jam 8, jam 9 begitu, kemudian pulang ada yang pulang jam 4, ada yang pulang jam 5. Tentu karyawan itu tidak semudah itu bisa disuruh begitu. Beberapa perusahaan seperti bank, mereka masuk lebih awal dan pulang lebih sore. Kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti guru ya mungkin nggak banyak, tetapi lumayan karena jumlah sekolah juga banyak begitu. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain. Lalu apakah semua kantor akan mau melakukan perubahan jam kerja ini? Karena berkaitan dengan kinerja para karyawannya begitu. Jadi ini tidak mudah langsung diterapkan hanya karena masalah kemacetan, semua mesti berubah begitu kantor-kantor. Tidak semudah itu. Sebuah kebijakan publik itu tidak gampang begitu saja begitu. Lalu diselesaikan dengan masalah jam kerja. Saya kira ini akan menimbulkan masalah yang lain yang di pihak masyarakat. Ya, Pak Gilbert, untuk mengatasi kemacetan tak cukup melalui satu atau dua upaya, tapi juga perlu beberapa cara atau tindakan. Apakah wacana ini tak bisa dicoba untuk turut membantu mengatasi kemacetan selain penerapan ganjil genap dan lain sebagainya? Kita tidak mengatakan ini akan gagal, tidak. Silakan mau dicoba juga silakan, tetapi ini kan kebijakan yang sebenarnya kita juga tidak jelas. Sama seperti kebijakan menambah jalur sepeda yang katanya akan mengurai kemacetan. Apa yang terjadi dengan penambahan jalur sepeda? Tidak ada sepeda yang lewat, kemudian malah korban yang timbul dengan tembok pembatasnya yang begitu keras. Berapa banyak tuh korbannya. Lalu kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kasus-kasus yang lain,
Ini bukan masalah kemudian uji coba ini akan berhasil atau tidak, bukan. Tetapi kita melihat beberapa kebijakan yang diambil di DKI untuk transportasi ini juga tidak tepat. Sementara kemudian korban transportasi publik bertambah dan ada yang meninggal begitu turun dari bis, yang artinya unsur keamanan sebagai unsur utama dalam transportasi juga tidak tercapai begitu. Jadi bukan ini sederhana begitu melihatnya. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung dengan Kombes Pol Latif Usman, Dirlantas Polda Metro Jaya yang mengusulkan hal ini. Selamat sore, Pak Latif. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Latif, terkait usul jam kerja agar diatur agar tidak berdampak pada kemacetan, sebenarnya dari mana usulan ini datang, Pak Latif? Iya, tentunya kami yang berada di lapangan setiap hari melihat situasi arus. Nah, kami sudah memetakan di mana tentunya kami terusik dengan situasi yang ada, di mana ada waktu yang sebetulnya bisa dimanfaatkan masyarakat secara dalam artian tidak bersama-sama untuk waktu tertentu, yaitu khususnya pada jam di pagi hari akan terjadi kepadatan dari jam 6 sampai jam 9. Sedang sore hari terjadi kepadatan dari jam 16 sampai dengan jam 21. Nah, berarti ada spending waktu yaitu antara jam 9 sampai jam 4. Ini ada ruang yang sebetulnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas bertransportasi. Nah, saya melihat dalam sesuatu yang ada, memang kenapa terjadi penumpukan di pagi hari? Karena seluruh aktivitas masyarakat seperti perkantoran, seperti sekolah, seperti tempat kerja lain itu mewajibkan orang masuk dari jam 7. Sehingga ini akan secara bersama-sama masyarakat bergerak dari rumah secara bersama-sama. Nah, ini tentunya akan terjadi penumpukan seperti saat ini. Nah, saya berpikiran dengan adanya ruang waktu ini kita bisa manfaatkan kenapa ada masyarakat jam kerja di suatu perkantoran bisa diatur, ada yang jam 7, ada yang jam masuknya mulai kerja jam 7, mulai kerja jam 8, mulai ke jam 9, mulai ke jam 10, mulai ke jam 11. Sehingga orang seperti contoh, misalnya dari Bogor akan berangkat, saya berangkat dari Bogor memerlukan waktu 1,5 jam. Nah, karena apelnya jam 9, dia memperkirakan berangkat dari rumah tidak jam 6, seperti orang yang masuk akan jam 7. Nah, sehingga waktu jam yang antara jam 9 sampai jam 16, bisa terisi dan tidak terjadi seluruhnya menggunakan waktu jam 6 sampai jam 9. Begitu juga pulangnya, karena kita mengetahui mungkin aturan kita dalam bekerja adalah 8 jam. Pulangnya pasti akan terjadi demikian, karena masuknya jam 9, ya pasti akan mundur pulangnya. Masuknya jam 10, ya pasti akan mundur. Jadi tidak akan bersamaan. Ini kami mengamati dari yang ada di lapangan, sehingga betul-betul kami bisa memanfaatkan waktu itu. Baik, Pak Latif, lalu sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak Pemprov DKI dan juga dengan pihak pengusaha di Jakarta? Iya, ini kan makanya ini sebetulnya kami dalam waktu dekat ini kami akan melakukan koordinasi, melakukan diskusi, karena ini kan butuh pengkajian juga memang. Apa yang kami sampaikan ini adalah kami yang berada di lapangan, kami yang mengatur jalan, melakukan penjagaan, kami yang berada di setiap hari di jalan, kami tergelitik gitu. Seolah bukannya berat, tetapi seandainya ini bisa diatur sedemikian rupa kan akan lebih mudah. Ini memang suatu wacana yang memang kami gulirkan untuk kita bicarakan. Kalau memang itu lebih efektif bisa membantu kelancaran di Jakarta, apa salahnya? Dan menurut saya tidak kalau dulu kan pandemi ada pembatasan. Kalau ini kan bukan pembatasan, hanya mengatur waktunya saja untuk mereka mulai aktivitas kerja. Demikian, Mbak. Oke. Terakhir singkat saja. Ini kan selama pandemi kita ketahui bersama pekerjaan bisa diatur melalui work from home begitu. Apakah opsi ini tidak bisa dijalankan khususnya untuk mengatur lalu lintas dan mengurangi kemacetan? Iya, tentunya kegiatan tersebut pun bisa. Dalam artian orang yang tidak perlu kerja di kantor ya memang harus berada di rumah, itu pasti akan sangat membantu. Gitu. Dan saya setuju. Ekstrimnya lagi maksud saya, orang yang bisa kerja malam
memang harus datangnya malam, ya malam maksud saya gitu. Jadi kalau istilahnya kita betul membagi waktu ini habis, sehingga situasi dengan jumlah kendaraan yang begitu padat, dengan sarana prasarana yang sangat terbatas, ya memang kita harus mengatur itu. Kita ini harus bekerja sama, tidak mungkin istilahnya menyalahkan satu institusi, menyalahkan orang per orang. Ini harus kerjasama, karena memang jalannya demikian adanya, ya harus kita gunakan bersama. Kita harus menyadari kepentingan kita apa, kepentingan orang lain apa. Ini yang saya ajak untuk membicarakan ini kita bersama-sama. Baik, terima kasih Kombes Pol Latif Usman dan juga Pak Gilbert Simanjuntak telah bergabung bersama kami di iNews Sore.